Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa bersama Uti untuk melanjutkan bacaan atau terjemahan dari surat Al-Baqarah mulai dari ayat 238 hingga 286. Selamat mengikuti dengan happy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Halaman 39 tentang kewajiban mengerjakan sholat biarpun dalam keadaan takut, yaitu ada di ayat 238 dan 239. 238, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan dirikanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Asbabun nuzul ayat 238. Zaid bin Aslam menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah, kami biasa berbicara dengan sahabat lain pada saat sholat berjamaah hingga turunnya ayat ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah. 239. Jika kamu takut dalam perang, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah, sebagaimana Dia Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. 240 sampai dengan 242 tentang wasiat untuk istri dan mut'ah. 240. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 241. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. 242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Ayat 243 hingga 249 tentang kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah. 243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. 244. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Footnote 92. Sholat wusta menurut hadis yang sahih adalah sholat asar. 93. Maksud meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. 246 ada di halaman 40. Tidakkah kamu memperhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat?
ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. 247. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui." 248. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tobut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman." Footnote 94. Mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. 95. Tobut ialah peti tempat penyimpanan Taurat. Halaman 41. Ayat 249. Maka ketika Tolut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Tolut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Doa pasukan Tolut ketika melihat musuh. 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." 251. Maka mereka mengalahkannya dengan seizin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. 252. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Halaman 42 masuk juz 3 tentang Rasul-Rasul dan kekuasaan Allah. Keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-Rasul. 253. Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain.
Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam sebagai mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Anjuran membelanjakan harta di jalan Allah 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ayat Kursi 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 256. Ibn Abbas menerangkan ada seorang sahabat Ansor yang berasal dari Bani Salim bin Auf yang bernama Husyain. Ia mengajak dua anaknya yang beragama Nasrani untuk masuk Islam, namun mereka menolak. Husyain pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Apakah dia perlu memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam? Atas pertanyaan itu, Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibn Jarir. Footnote 96. Menurut sebagian musafir yang dimaksud Rohul Kudus ialah malaikat Jibril. 97. Berkata Abdillah bin Abbas, kursi adalah tempat dua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim. 98. Setan dan apa saja yang disembah selain Allah. 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 258 sampai dengan 260 tentang membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata,
Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu, menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang atau keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Footnote 99. Menurut sebagian riwayat adalah Namrud, Raja Babilonia. 100. Menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksud dengan mematikan ialah membunuh. Perkataan itu untuk mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam. Halaman 44 ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia, Ibrahim, menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia, Allah, berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Menafkahkan harta di jalan Allah. 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.
maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Footnote 101. Perkataan yang baik menolak dengan cara yang baik, dan pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta. Halaman 45 ayat 265. Dan perumpamaan yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh air hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Asbabun Nuzul ayat 267. Sahai bin Hunayf menjelaskan ada orang-orang yang terbiasa memisahkan hasil perkebunan kurma mereka yang tidak baik, lalu mereka mengeluarkannya sebagai zakat. Atas hal tersebut Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran atas perilaku mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Hakim. 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Footnote 102. Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain, dan menyakiti hati orang yang diberi. 103. Berkata Abdullah bin Abbas, hikmah adalah pengetahuan tentang Al-Quran, baik yang nasikh atau mansukh, muhkam dan mutasyabihat, yang turun pertama dan belakangan, dan halal haram. Tafsir At-Tabari. Halaman 46 ayat 270. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik,
Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 272. Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari wajah Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Asbabun Nuzul ayat 272. Ibn Abbas menjelaskan, suatu ketika ada sekelompok orang yang tidak merelakan hartanya diberikan kepada keluarga mereka yang musyrik. Saat ditanyakan kepada Rasulullah mengenai hal itu, beliau membenarkan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang membolehkan bersedekah kepada kaum musyrikin. Hadis riwayat Nasai, Hakim, Bazar, dan Tabrani. 273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Footnote 104. Janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya, baik dengan syarat ataupun tidak. 105. Menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain, bukan untuk riya. Halaman 47. Hukum riba. 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. 277. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman.
279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 281. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Footnote 106. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya, seperti orang kemasukan setan. 107. Riba yang sudah diambil atau dipungut sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. 108. Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. 109. Orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Halaman 48. Tentang kesaksian dalam muamalah. 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang sampai tempo yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah membuat hal yang merugikan baik itu penulis atau saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Footnote 110. Maksudnya penulis jangan menulis
berbeda dengan apa yang dia diktekan, dan saksi juga jangan bersaksi berbeda dengan apa yang dia dengar. Halaman 49, 283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 284 sampai dengan 286 tentang pujian Allah terhadap para mukmin dan doa mereka. 284. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Asbabun Nuzul ayat 285. Abu Hurairah menjelaskan pada saat turun surat Al-Baqarah ayat 284, para sahabat merasa sedih. Mereka mendatangi Rasulullah seraya berlutut, lalu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak sanggup melaksanakan ayat ini. Rasulullah bersabda, apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani sebelum kalian? Kami mendengar dan kami mengingkari, tetapi ucapkanlah kami mendengar dan taat. Ampuni kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Setelah para sahabat terbiasa dengan bacaan tersebut, lalu turunlah ayat 285 dan 286. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Doa mohon ampunan dan rahmat Allah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat Uti yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesailah sudah.
surat Al-Baqarah dalam terjemahannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca tadi dapat kita cerna dan mengerti isinya sehingga menjadikan petunjuk bagi kita dalam rangka meningkatkan takwa kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.